Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laudi Ismail, nomor stambuk 2019-52096, jurusan Sistem Komputer. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bermain atau menjelaskan program debug. Program debug ini sendiri merupakan bagian dari bahasa assembly. Nah, akan tetapi sebelum itu kita harus tahu dulu definisi dari tiap struktur yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah bahasa assembly, ya. Apa sih sebenarnya bahasa assembly ini? Jadi kalau kita lihat di internet, bahasa assembly kalau kita lihat di internet, bahasa assembly memiliki definisi bahasa assembly ini adalah bahasa pemrograman terendah kedua di atas bahasa mesin, digunakan dalam pemrograman komputer. Kenapa disebut bahasa pemrograman terendah? Karena bahasa pemrograman terendah terbalik dengan bahasa manusia. Pada bahasa assembly, dalam membuat suatu program masih digunakan kode-kode mul, ax, bx, dan lain-lain. Kemudian ada definisi lain ini. Assembly ini adalah bahasa pemrograman komputer tingkat rendah. Bahasa assembly merupakan notasi untuk bahasa mesin yang dapat dibaca oleh manusia dan berbeda-beda tergantung dari arsitektur komputer yang digunakan. Begitu. Kemudian debug, ya. Program debug. Saya tekankan bahwa debug ini dia kalau kita merujuk pada bahasa pemrograman tingkat tinggi, dia ini semacam sintaks begitu untuk menjalankan beberapa program, ya. Jadi debug ini adalah metode yang dilakukan oleh para pengembang perangkat lunak untuk menganalisa alur program yang mereka buat. Kemudian fungsi lainnya juga dari program debug ini yaitu untuk mencari dan mengurangi bug. Bug itu adalah kecacatan dalam sebuah program yang kita buat. Jadi sebelum kita gunakan programnya, misalnya kita pasarkan lah. Jadi kita harus cari dulu di mana ini kelemahannya program yang kita buat. Maka dari itu bahasa assembly menyediakan struktur debug untuk menganalisa alur sekaligus kecacatan dari program yang kita buat menggunakan bahasa assembly. Nah, untuk mengakses debug ini biasanya itu kita gunakan Windows 7 atau Windows XP. Kalau misalnya kita gunakan Windows XP atau Windows 7, kita di keyboard Anda tekan lambang Windows secara bersamaan dengan R. Nah, kemudian tekan OK ini. Setelah OK, kita tekan OK. Debug, kita tuliskan debug. Kemudian enter. Nah, debug is not recognized as internal or external command. Kenapa bertuliskan seperti ini? Karena laptop saya Windows 8, jadi nggak bisa terbaca debug. Nah, untuk itu di sini saya menggunakan aplikasi bantuan yang bernama DOSBox untuk mengakses debug. Ini kita hapus saja. Jadi saya gunakan DOSBox karena laptop saya menggunakan Windows 8. Adapun kita gunakan DOSBox ini, kita harus masukkan dulu beberapa baris kode untuk bisa masuk di debug.com. Tapi sebelum itu kamu harus install dulu file dari debug.com ini. Oke, kita mulai ya. Langkah pertama yang kita harus kerjakan adalah menuliskan kodenya terlebih dahulu untuk masuk di program debug. Caranya kita buat mul, oke, kemudian enter. Kemudian kita masuk di data D karena file debugnya berada di data D. Enter, oke. Barulah kita tuliskan debug.
debug, enter. Untuk memulai debug ini kita tuliskan bitnya, berapa bit yang kita gunakan, yaitu A 100 bit. Kemudian kita tuliskan move, perintah dasar dari program debug ini, move H ya, koma, kita gunakan koma ya, 02, kemudian enter, kemudian move lagi, move DI, kita inputkan misalnya sebentar adalah huruf pertama, huruf kapital dari nama saya, huruf pertama huruf kapital nama saya yaitu L ya, misalnya kita inputkan sebentar huruf L. Untuk huruf L ini coba kita lihat di internetnya, sandi apa ya, S C L I I gitu ya. Bukan. Yang jelas waktu itu kalau Anda salah ingat itu, kalau huruf L kapital itu dilambangkan dengan 4C ya, 4C. Nah kemudian in 21, enter, kemudian int lagi, int 20, enter, lalu enter. Untuk menjalankan runningnya kita keluar dulu ini. Untuk merunningnya kita tuliskan G ya, perintah running yaitu G. Nah huruf L kapital. Nah untuk video selanjutnya ya, ini saya close dulu. Video selanjutnya kita hentikan dulu ini ya.